Apa itu Natal, saudara? Apa itu Natal? Bukan hanya kabar gembira. Bukan hanya kabar gembira. Tapi kabar pengorbanan. Makanya Yesaya mencatat gini. Anak dilahirkan dan putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya. Ingat loh, ketika anak, lambang pemerintahan belum dikasih. Tapi ketika Alkitab mencatat putra diberikan, baru lambang pemerintahan. Kenapa ngomong putra? Putra adalah seorang anak yang sudah dewasa, yang mengerti kehendak bapaknya, yang bisa mengeksekusi kehendak bapaknya. Makanya the Christmas itu bukan hanya Yesus yang hanya jadi bayi, no. Di dalam diri bayi itu ada destiny ilahi yang harus dia sampai. Makanya kalau kita cuma joy, tapi kita nggak ngerti esensi Natal, kamu sedang menyembah agama, bukan Tuhan. Halo? Amin. Kamu sedang menyembah agama Kristen berabad-abad, bertahun-tahun. Ingat loh saudara, bukan kegiatan ibadahnya, bukan, no. Sampai sini paham ya saudara ya? Paham ya? Bukan soal ibadahnya, no. Tapi soal ini saudara, pengertian tujuan Yesus lahir itu mempertobatkan. Kalau saudara baca di dalam Injil, khotbah Yesus pertama keluar dari mulutnya ialah gini, bertobatlah, sebab kerajaan. Itu khotbah pertama kali. Bahkan keluar dari mulut Yohanes Pembaptis, betul? Khotbah pertama itu gini, bertobatlah. Bukan gini, bukan disayang-sayang, no. Bukan bukan dimanja-manja. Tapi gini, Natal itu harusnya mempertobatkan. Kalau hidup saudara dan saya, Natal masih sama, ada yang salah loh. Bener ada yang salah. Berarti selama bertahun-tahun kita nggak mengerti Natal. Kita cuma mengerti Natal adalah kegembiraan dunia. Sejatinya Natal adalah yang mempertobatkan. Esensi ibadah Natal itu bukan hanya sekedar sampai titiknya perayaan. Makanya gini saudara, kalau cuman perayaan saudara, gawat saudara, gawat. Makanya ada ayat bilang gini, jika ia datang ke bumi, apakah ia mendapati iman di bumi? Jika ia datang kembali, apakah ia mendapati iman di bumi? Bukan apakah ia mendapati perayaan di bumi. No. The Christmas is journey. Journey of apa? Sacrifice, perjalanan. Makanya gini saudara, ini pesan Natal yang mungkin nggak umum ya buat kita semua ya. Cuman gini, saya percaya gini saudara, ketika kita sungguh-sungguh mengerti ini saudara, hidup saudara akan diubahkan. Hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan. Karena gini, ingat loh saudara, gereja Tuhan, saudara dan saya, itu harus mengerti. Kalau saudara dan saya cuma menghadiri perayaan, terus saudara pulang dengan cuma membawa kado dan happy, terus hidup saudara nggak berubah, oh my God. Berarti ada pertanyaan besar, betul nggak? Betul? Sedangkan Yesus lahir punya destiny untuk menyelamatkan saudara dan saya. Punya tujuan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia lahir bukan untuk di zona nyaman. Dia dari bayi itu sudah ada tujuan Tuhan. Makanya khotbah pertama apa? Bertobatlah, sebab kerajaan Tuhan sudah datang, sudah dekat. Nah ini. Yuk, 1, 2, 3. Jika kelahiran Yesus tidak menjadikan perubahan atas hidup kita, maka sebenarnya kita bukan menyambut dan merayakan Dia, tapi menyambut dan merayakan. Hati-hati saudara, setan bisa main di sini. Setan bisa main. Ada setan di Natal, ada setan di Christmas. Kalau saudara nggak jaga hidup, karena gini, ini berbicara tentang minyak loh. Halo, amin. Kalau minyakmu benar-benar terjaga, Tuhan bilang gini, wih, siapa dia? Aku akan memberkati dia.
Aku akan memberkati orang itu, aku akan memberkati orang itu, aku akan memberkati bapak itu, aku akan memberkati ibu itu. Karena gini saudara, ini bukan soal, saudara gini. Saya harus pelan-pelan, saudara gini. Christmas itu memiliki nilai sacrifice. Natal itu memiliki nilai pengorbanan. Amin. Kalau cuma malam kudus saudara, wah, repot saudara. Repot. Udah. Gini, hati-hati. Setan sudah main ke budaya. Halo. Seluruh dunia pasti sepakat merayakan Natal. Itu nggak salah, tidak salah. Yang salah yang gini, setan bisa mengkosongkan esensi. Dia bisa mengambil esensi itu dari Natal. Makanya saudara cuma bisa gini. Wih, ada Natal di sana. Oke. Apa? Merah dress code-nya. Oh ya, hijau dress code-nya, apalagi terserah. Betul? Oh, jangan Pak. Di sini, enakan di sana, pohonnya lebih gede. Pohonnya lebih gede. Come on. Saudara harus menangkap loh. Amin? Karena ini yang mengubahkan hidup kita semua, saudara. Karena gini. Kalau saudara mengerti ini, ketika saudara datang di hari raya Natal, di kemudian hari, saudara ibadah dengan pengertian yang baru. Tuhan, aku datang ibadah Natal, tapi aku tahu aku harus menjaga minyak. Gitu, saudara. Jadi nggak sembarangan lagi. Jadi gini, beribadah dengan pengertian. Amin? Beribadah dengan pengertian. Jika kelahiran Yesus tidak menjadikan perubahan, maka kita itu sedang merayakan budaya sebenarnya. Kita menyembah budaya. Ini loh, bahaya apa? Turun-temurun. Bahaya turun-temurun. Makanya saudara, ini nih, perbedaan orang Israel dengan orang Kristen pada umumnya, nih saudara, sebelum mereka memasuki tahun baru, Rosh Hashanah, tahun Israel, dia ada 1 bulan yang dikasihkan untuk pertobatan. Namanya bulan Elul. Itu sebelum masuk tahun baru, saudara. Kalau kita, tahun baru apa nih? Ikan aja nih. Ayam, bakar-bakar. Gini, nggak salah. Sekali lagi tidak salah. Yang salah ketika saudara tidak memiliki waktu dedikasi untuk bertobat memasuki musim yang baru. Itu yang salah. Makanya orang Israel tuh saya bilang gini, wih, dahsyat juga ya. Dia memiliki 1 bulan yang namanya Elul. Dia mempersembahkan bulan itu sebagai bulan pertobatan sebelum masuk tahun baru. Bagaimana dengan gereja Tuhan hari-hari ini? Betul? Dekorasi sana, ayo meriah, lomba meriah-meriahan, saudara. Halo? Lomba meriah-meriahan. Bener nggak? Lomba meriah-meriahan. Tapi gini, saudara, nggak ada rasa pertobatan yang dalam sebelum masuk tahun baru. Mari, saudara, saya ajak dan saya dorong mulai malam hari ini. Saudara sudah diberikan pengertian yang baru. Ketika saudara mau memasuki tahun yang baru, saudara bisa mengumpulkan anak saudara, istri saudara, suami saudara, ajak mesbah keluarga. Amin. Ajak mesbah keluarga, bilang ini, Tuhan, sekarang aku mengerti. Aku akan berjalan dengan Tuhan di musim yang baru. Aku akan berjalan, aku akan meninggalkan masa lalu. Aku bertobat, Tuhan, ampuni aku, Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami, Tuhan. Itu, saudara, ada rasa bersalah. Betul nggak? Tapi kalau orang Kristen pada umumnya, enggak. Dia akan gini, udah. Mindsetnya apa? Konsep-konsep, program nggak salah loh. Sekali lagi tidak salah. Tapi iblis sedang mengambil alih di situ. Mengambil alih. Makanya ketika kamu habis Natal dan kamu habis tahun baru, hidupmu sama nggak? Sama-sama aja. Dan itu yang nggak boleh. Amin?